Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sehat ada di bumi mah. Suka tapi saya tadi ya di bumi ada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, qudrah, iradah, hidayah dan taufiknya. Menjelang malam ini Allah berkenan mempertemukan kita di majlis yang mulia, di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat zahir maupun batin, disertai dengan pengharapan semoga majlis ini menjadi pembuka bagi kita semua maghfirah, ampunan, rahmat, kasih sayang dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap semoga dengan majelis ini doa-doa kita terangkat, diijabah sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling pokok adalah semoga kita tidak meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah, dan juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para jamaah yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petang ini saya akan membahas tentang al-imanu bil ghaib, al-imanu bil hisab. Mengimani al-hisab. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kalau rukun iman itu ada 6, tapi kalau pokok-pokok ajaran tauhid itu lebih dari 6. Antara lain seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa pokok-pokok ajaran tauhid itu rukun iman yang 6 ditambah 5 lagi. Yang 5 itu adalah al-ba'ad, ya, hari kebangkitan setelah kematian. Wajib kita mengimani. Kemudian yang kedua adalah mengimani al-hisab. Insya Allah akan kita bahas, mungkin bersambung, ya. Kemudian ketiga adalah al-mizan, timbangan, penimbangan amal setelah dihisab. Kemudian keempat dan kelima adalah mengimani surga dan neraka. Itulah pokok-pokok ajaran tauhid. Kemudian di kalangan para ulama, yang menjadi pembeda antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah keilmuan. Keimanan didukung dengan ilmu disebutnya iman istidlal. Iman yang disertai dengan kemampuan berhujah atau menunjukkan dalil. Atau katakanlah iman disertai dengan ilmu. Kemudian iman yang tidak didasari ilmu, hanya ikut-ikutan, namanya iman taklidi. Iman taklid. Jadi bukan hanya ibadah saja yang taklid, ya. Iman juga ada yang disebut taklid.
kalau tidak punya ilmu. Mari kita pelan-pelan kita tambahi ilmu kita sedikit-sedikit dengan harapan derajat keimanan kita naik. Bukan sebagai mukmin muqallid. Antara lain adalah al-imanu bil hisab. Al-imanu adalah tasdikun bil qalbi. Pembenaran dengan hati. Kita benarkan dengan hati. Kita yakinkan dengan hati dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah kelak akan mengadakan penghisaban. Apa dalilnya? Dalilnya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara lain adalah Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Satu hari yakumul hisab, saat ditegakkannya al-hisab. Jadi hari al-hisab itu hanya satu hari, tidak ada 2 hari, tidak akan diundur-undur dan juga tidak akan dipercepat. Kemudian al-hisab adalah penghitungan. Maksudnya adalah hisabi majtarohatul aidi waqtasabathun nufus. Yang dimaksud dengan hisab al-hisab itu adalah penghisaban apa yang dilakukan, dikerjakan oleh tangan-tangan. Maksudnya adalah apa yang dikerjakan oleh setiap individu, waqtasabathun nufus, dan apa yang telah diusahakan oleh setiap jiwa. Ya. Jadi penghitungan, al-hisab itu adalah penghitungan, kalkulasi, alatna kalkulator. Ya. Kata orang tua kita, satopai bilatungan, jalmi maut, balitungan. Akan dihitung. Kita harus meyakini bahwa sholat kita, saum kita, itu akan dihitung di jumlah jamleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatu'addul a'malu ala ashabiha. Akan dihitung amalan-amalan itu di depan para pemiliknya. Orang yang lamun balanja ke toko, terutama toko tradisional, kan sok dihitung ya Pak. Beberapa hari lalu juga saya beli kue Cilembu, karunya nu dagangna geus kolot. Saya beli sabaramang sakeresek 10.000. Wah, mang lu receh, baik. Bah teh aya receh dan ieu. Naon teh? Sawios. Aya ngasulan. Hari dihitung teh kurang 2.000. Ya. Nah, begitulah. Jadi hitungan Allah itu di depan pemiliknya, bukan disumput-sumput. Kalau hari ini orang menghitung di hareupeun bogana teh, terutama untuk urusan politik mah ngitung nate nyumput, ya, nyumput, bersembunyi, tidak transparan. Nah, penjelasan ini fatu'addul a'malu ala ashabiha, berarti Allah akan menghitung amalan di hadapan para pemiliknya. Artinya hitungan Allah transparan. Wa yus'aluna anha, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari amalan itu
dari para pemiliknya. Itulah definisi hisab. Jadi hisab adalah penghitungan atas apa yang pernah dikerjakan oleh setiap individu selama hidupnya di dunia. Dan akan dihitung amalannya itu di depan para pemiliknya. Dan juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam ilmu akidah, posisi al-hisab itu adalah yajibul imanu. Wajib seorang mukmin itu beriman bi anna hisaballahi ta'ala khalqahu yaumal qiyamati haqqun tsabitun. Bahwa hisaban Allah, penghitungan Allah atas seluruh makhluk-makhluknya pada hari kiamat adalah hakun, hak benar, sabitun, pasti. Ya. Insya Allah Bapak-Bapak dan saya sendiri mengikuti definisi ini ya Pak. Kita akan mengimani bahwa hisaban Allah adalah pasti. Dan akan Allah lakukan di depan para pemilik amal itu masing-masing. Kan judulnya dalam pelayar itu ada apa dalam al-hisab? Ada ini. Ya, bukan hanya ngitung saja. Tapi ada perkara-perkara yang memang harus diketahui secara ilmiah. Lalu apa dalilnya bahwa Allah akan menghisab? Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 47. Wa kafa bina hasibin. Dan cukup bagi kami menjadi penghisabnya, menjadi penghitungnya. Tidak akan melibatkan tukang hitung. Apakah itu namanya auditor? Ya, atau yang tukang hitung suara KPU. Lamun RT RW ku KPU teh Pak. Nah, duitan dihitung. Ya. Dan cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung semua amalan-amalan hamba. Ayat yang lain, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka sungguh demi Tuhan Muhammad, maka kami akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka semuanya. Amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka amalkan, kerjakan. Jadi ternyata dalam al-hisab itu bukan hanya hitungan, tapi juga akan ada pertanggungjawaban. Ya, bukan hanya dihitung. Kalau misalnya dihitung amal kita, lalu kita nonton, mah biasa-biasa. Tapi ternyata dalam al-hisab di situ ada walanas alannahum ajma'in. Jadi Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada seluruh hamba-hambanya. Jadi bukan hanya menghisab, melainkan juga ada pertanggungjawaban dari setiap individu. Ya, surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9293. Nah, kemudian ayat yang lain tadi sudah disampaikan dalam surat Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim berdoa memohon pada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni pula dosa orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, terutama nanti pada hari penghisaban. Jadi Nabi Ibrahim
mendoakan kita semua bukan untuk hari ini, tapi engke pada hari penghisaban. Karena memang pada hari penghisaban itu ada kata pemaafan dan pengampunan. Ya. Jadi ada ampunan Allah yang paling jitu adalah ketika Allah menghisab, kemudian Allah meminta tanggung jawab, kemudian Allah akan apakah memaafkan, apakah mengampuni, dan seterusnya. Itu terjadi pada hari Al-Hisab. Sebab kalau sudah melewati Al-Hisab mah tidak ada tanya jawab lagi ya. Tidak ada. Kalau sudah masuk fase Al-Mizan, hari penimbangan, itu sudah tidak ada lagi tanya jawab, tidak ada lagi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, tanya jawab hanya terjadi pada Yaumul Hisab. Ya. Nabi kita SAW juga bersabda, wa qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki hamba Allah atau setiap hamba pada hari kiamat hatta yus'ala, sampai selesai ditanya oleh Allah apa saja, an umurihi fima afnahu. Pertama akan dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Umur orang dipakai naon-naon, nepuguh mah umur orang banyak di jalan. Apalagi Bandung itu adalah kota termacet se-Indonesia. Karena Bandung cenderung stagnan. Bandung cenderung konservatif. Ya. Sementara di ibu kota, di Jakarta, itu ada perkembangan secara konsisten. Ya. Jadi kendaraan-kendaraan publik terus disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh gubernur, sehingga bisa mengurai kemacetan. Sementara di Bandung tiba heula nepikeun ka ayeuna angger. Ya, angger. Teu aya kendaraan anu aneh teu aya. Paling ka ditu ka Jakarta. Jadi tereh keneh ka ditu tuh. Tereh keneh ka mana tah? Halim ya. Di Tegaluar tereh ka ditu. Tetangga saya, teman saya, jamaah saya di Masjid At-Taqwa pernah nganter anaknya ke Tegaluar. Nah, diantarkan, kemudian ayahnya pulang ke Jalan Suryalaya, ke Buah Batu. Begitu sampai, anaknya nelpon, Pak, alhamdulillah, udah sampai. Ayo bapak namanya di mana? Karek di Soekarno Hatta. Jauh kene ka Imah tibatan ka Halim Perdana Kusuma. Di Bandung ini ternyata tinggal ya banyak. Kamu ningali kendaraan-kendaraan, moda-moda transportasi nu aya di Cina teh nya wah canggih. Aya kereta api nu ngagantung eueuh supiran. Pandi urang mah mobil eueuh supiran teh didorong mogok. Da supiran ngadorong gitu. Ya mudah-mudahan wali kota yang baru punya inovasi, punya cara bagaimana mengatasi Bandung ini agar bisa lebih nyaman untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Ya termasuk saya dari rumah ke sini jam 5 teteh.
Lamun teu macet yang berenang siga tadi jam setengah genap geus di dieu, tapi lamun keur macet ya menjelang azan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kedua kaki hamba tidak akan bergerak nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya dari 4 perkara. Pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Bentukang ngelas dipakai ngelas baru umurna teh beakna. Ya. Lamun tukang sorabi beureunana umur teh beak dipake nyen sorabi gitu. Aya oge tukang lelempangan, umurna dipake lelempangan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Akan ditanya tentang ilmunya. Sejauh mana yang sanggup diamalkan. Nah, mudah-mudahan dapat ilmu jadi amal, dapat ilmu jadi amal. Jadi mending boga ilmu mending henteu. Mending teu boga ilmu meh pasti ditanya cenah gitu. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana ia mendapatkan harta itu. Wa fima anfaqahu, dan dibelanjakan untuk apa saja. Hari ini kita dapat kabar bahwa di Indonesia ada koruptor termuda, perempuan lagi. Rekor dewanya. Rekor. Yang terakhir, wa an jismihi fi ma ablahu. Allah juga akan menanyakan tentang jasmani kita. Ya, jasmani urang teh dipake naon bae. Ya, karena itu jasmani kita harus sehat. Selain ruhani, harus juga sehat jasmani. Lamun hayang sehat jasmani kudu daek Tadi baru pembekalan. olahraga. Tadi baru. Ya, harus mau bergerak. Kekuatan kita pertama ada pada fisik, kedua ada pada naon itu pikiran, yang ketiga adalah pernapasan. Kitu cenah cek ahli. Jadi kalau badan kita sudah tidak bisa menanggung segala beban, maka jangan dipaksakan. Nanti badan ini akan jatuh, tersungkur. Maka pindahkan atau ambil alih oleh pikiran. Kalau sudah tidak kepikiran, maka bernafaslah secara teratur. Ya. Cenah boleh dicoba. Rawahu Tirmidzi wa Darimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun shahih. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan sahih. Wa qala fi riwayatil Bazzar, adapun dalam riwayat Al-Bazzar redaksinya sedikit berbeda. La tazulu qadama 'abdin min baini yadayillah, bahwa tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah melangkah kedua kaki setiap hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya min mauqifihi, dari tempat wukufnya, dari tempat diamnya. Nah, jadi wukuf itu ada yang mengilustrasikan adalah saat berjumpa dengan Allah untuk dihisab. Ya. Dan saya pernah jelaskan bahwa wukuf itu ada 3, ada wukuf di Arafah, ada wukuf saat dihisab, satu lagi ada wukuf saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mending wukuf nu mana teh? Ya, yang 2 pasti teralami. Kalau wukuf di Arafah itu tergantung dari
usaha kita semua. Mudah-mudahan semua merasakan bagaimana nikmatnya wukuf di Arafah. Nah, inilah beberapa hal yang ada dalam Al-Hisab. Ternyata banyak. Ya, ternyata banyak. Bahwa dalam Al-Hisab itu tidak hanya penghitungan. Tidak hanya Allah menghitung amalan-amalan hamba, tapi juga bakal ada pertanyaan. Mudah-mudahan kalau Allah bertanya kepada kita saat yauma yakumul hisab, bisa dan sanggup menjawab. Matak apalkeun ti aya. Ya. Di alam kubur bakal ditanya ku saha? Munkar nakir, man robuka, man nabiyuka, madinuka. Dibocorkeun ku Nabi. Terus bocoran ti Nabi ketika Al-Hisab. Nabi membocorkan kepada kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada setiap hamba. Pertama, dari umurnya. Kedua, ilmunya. Ketiga, hartanya. Dan keempat, jasmani atau fisiknya. Gitu. Mudah-mudahan sarehat. Berarti lamun sehat mah kurang teh bisa menjaga apa yang dititipkan oleh Allah. Kumaha lamun gering wae? Lamun geringna ti Allah berarti eta mah ujian. Lamun geringna dijieun ku sorangan eta mah duka Allah alam ya. Sigana di dieu mah sararehat. Soalna caket kadinya tah caket ka welas asih. Welas asihnya. Lamun ditinjau tina al asmaul husna, nah eta rada berat. Ya. Sebab kita harus meyakini bahwa dalam al asmaul husna itu ada faidah, ada khasiat, ya, ada khasiat. Diwiridkeun jadi pahala, ya. Kemudian juga dengan katakanlah wirid atau mencukup orang ma'adzkar, zikirnya, zikir dengan menyebut sebagian dari al-asmaul husna itu, cepat atau lambat kita akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita masing-masing. Karena Allah menyukai itu. Tapi harus ingat, ketika lafaz Allah itu disimpan, diletakkan, ditempatkan di tempat yang tidak pas, maka itu justru menjadi kebalikan dari memuliakan. Ya. Matak hati-hati. Yang sudah diingatkan itu adalah kalau logo Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu disimpan di sembarang tempat. Kan nanti bisa saja di luhur. Lamun di luhur berarti yalah. Tapi dah orang mah sebenarnya taraki gituannya. Agama kita tidak pernah memvisualisasikan, mengilustrasikan nama Allah di luhur kemudian menjadi apa gitu. Entah saya tong-tong ena naon ka Allah malah. Bisi urang teh jadi nyembah eta gitu. Ya, kalau dibentuk jadi arca, dibentuk jadi ukiran, dibentuk jadi lukisan, jadi gambar, khawatir justru kita menjadi menyembah eta. Lamun teh mah di dieu kayu ini kita bikin ukiran, kemudian tulisannya Al Asmaul Husna. Urang teh dibaca, dikieu terus diusapan, geus diusapan teh nya cenah euy saban-saban ngadoa di dieu diijabah. Jadi jelema teh kadarinya teh eta. Ya, power nate eta. Sok we gitulah. Cerita tentang batu Imam Syafi'i saja kan suka jadi tabaruk ya. Jadi katanya di dekat makam Imam Syafi'i itu ada meja yang terbuat dari batu, merupakan tempat untuk dia belajar.
Bagi setiap santri, tulab, mahasiswa, tentu saja ingin, karena katakanlah mengidolakan Imam Syafi'i, selain berziarah ke makamnya juga duduk di batu, di atas batu tempat ia belajar. Sugan we. Ya. Oh, pan kopiah ge sami. Kopiah ketinggalan guru. Wah, para guru terus dipake sugan we. Nya teu naon singan lamun kemudian orang jadi ngumpul kadinya berbondong-bondong, nah itulah yang dikhawatirkan. Jadi tekedah di logokeun, tekedah diilustrasikeun Allah mah. Awur Pak. Nya lamun ulas asih mah abdi langkung 17 logona teh WA. Iya. Da Ar-Rahman Ar-Rahim mah kangge Al-Qur'annya. Al-Quran gitu tah disimpan di tempat anu merenah gitu tah. Kan kalau disimpan di atas mah khawatir aya manuk ngising di dinya. Urang ge pan aya patung sebut we patung Yesusnya Pak. Karena tidak sekeyakinan terus misalnya kabentar gelap nutara nyembah mah atau tapi nusuk nyembah kumaha akan menjadi persoalan simbol-simbol itu. Allah mah teu kedah disimbolkeun ieu teu kedah. Ya Pak, lamun disimbolkeun Allah dengan huruf-huruf tertentu geus lah eta. Kadituna teh bakal ngagicok gitu. Ya, sekedik deui lah. Tentang hisab masih panjang. Jadi ternyata banyak perkara yang ada dalam al-hisab. Hada, inilah wa'lam allamanallahu ta'ala wa iyyak. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu. Mudah-mudahan, amin. Annallaha azza wa jalla yuhasibul khalqa jami'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh makhluknya fi waqtin wahidin, pada satu waktu. Sapoe henteu 2 poe. Komo aya pengunduran mah teu aya. Sapoe beres kabeh. Percaya? Ya percaya. Nah, sebab Allah sariul hisab. Allah itu maha cepat hitungannya. Beda jeung jelema dibere proyek 20 miliar oge ngitungna satahun. Teu anggeus dihitung heula. Mungkin kita baru membaca ini ya Pak. Mungkin aya tos apa aya. Jadi kata para ulama, Allah itu akan mengumpulkan manusia pada yaumul hisab. Dan Allah akan menghisab seluruh amalan hamba-hambanya fi waqtin wahidin, pada satu waktu, satu sesi. Hatta inna kulla wahidin yara, sampai setiap seseorang, setiap individu itu yaro akan melihat annahul muhasab wahdah, bahwa hanya dirinya lah yang dihisab. Artos Pak. Jadi cenah bisa terpercaya yang kewelah saksian. Jadi cenah setiap individu nanti akan merasakan hal yang sama saat dihisab oleh Allah, itu seakan-akan dirinya sendirilah yang dihisab. Teu katingali nu sanes teh. Tidak nampak, tidak terlihat. Yang ia lihat adalah Allah sedang menghisab diri. Fala yashghaluhu subhanahu hisabu ahadin an ahadin. Dan hisaban Allah atas seseorang juga kepada yang lain itu tidak akan membuat dirinya tersibukkan. Jadi Allah mah tiasa ngawulaan sadaya makhlukna pada saat yang sama, persis saat di dunia. Pada saat yang sama Allah bisa mengatur mana nu menang duit,
mana nu leungit duit, itunya Pak. Makanya kata para karyawan, kami ini kerja setiap hari, tapi digaji hanya 1 hari. Gitu. Ari gawe unggal poe, ari gaji per bulan. Gitu. Terus nyepeng duitna 3 poe. Jangarna 27 poe. Itu tuh Pak. Menang gaji saminggu datang ke imah beaknya. Mikir deui pan kieu. Terus memeh gawe oge mikir deui. Mun urang gawe kieu jadi duit moal. Kira-kira pitu jadian duit mah moal. Mata kudu siga penambang emas. Menang teu menang emas, tuluy we ngagoyang. Menang alhamdulillah henteu oge, atuh isuk sampeur deui. Ya. Jadi penghisaban Allah atas seseorang tidak membuat dirinya sibuk untuk menghisab yang lain. Beda pan urang. Komo lamun urang katakanlah harus ngawulaan 2-3 orang. Bari ngambek teh ke heula sia daleungeun aing teh 2. Gitu. Kan itu ke hiji-hiji cenah kitu. Matak di urang mah aya antri. Berarti dalam penghisaban itu tidak ada antri. Satu waktu semua merasakan hal yang sama. Ya, dan satu hal lagi bahwa ada apa dalam al-hisab? Dalam al-hisab ada sari'ul hisab. Bahwa Allah itu harus kita yakini dialah sari'ul hisab. Termasuk juga dalam surat Ibrahim. Liyaziyallahu kulla nafsin bima kasabat. Ya, bahwa akan dibalas, akan diganjar, akan dipahalai setiap jiwa atas apa yang pernah mereka lakukan atau apa yang pernah dia lakukan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah akan cepat menghitung amalan-amalan setiap hamba. Dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 62 Allah Ta'ala berfirman, wa huwa asra'ul hasibin. Allah itu adalah zat yang paling cepat dalam menghisab. Ya, berarti semua makhluk pun bisa menghisab. Seperti lebah. Ya, lebah itu selain menghisab juga bisa menghisab, menghitung. Sehingga ketika menyimpan madu itu bisa tersimpan dengan aman. Bahkan madu itu bisa tahan lama. Padahal teu make alat-alat seperti di pabrik-pabrik ya, tidak pakai pengawet, tidak pakai apa. Tapi lebah itu bisa memperhitungkan. Makanya orang Sunda sok nyebut lebah mana. Karena tete hitungannya. Semua dihitung. Makanya Allah menyebut asra'ul hasibin. Allah itu yang paling cepat hitungannya. Berarti dirinya membandingkan dengan seluruh makhluk. Siapa yang paling cepat? Tentu jawaban kita adalah Allah. Nah, inilah beberapa poin. Masih banyak poin-poin yang lainnya. Bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimani al-hisab. Kemudian oleh para ulama ditekankan bahwa mengimani al-hisab itu bukan hanya bahwa Allah akan menghisab saja, tapi detailnya juga kita wajib mengetahui. Ya, bahwa yang pertama hisab itu maknanya penghitungan Allah atas amalan-amalan setiap hamba kelak pada hari hisaban,
lalu Allah akan menghitung di hadapan pemilik amalan itu masing-masing. Setelah itu Allah akan meminta pertanggungjawaban dari amalan mereka semua. Kemudian berikutnya adalah bahwa dalam hisaban itu ada beberapa pertanyaan yang paling penting. Lalu disampaikan oleh Nabi kita bahwa nanti Allah akan menanyakan 4 perkara. Kita tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa bergerak sampai Allah menanyakan kepada kita, umur kita dihabiskan untuk apa? Kemudian sejauh mana ilmu yang kita dapat menjadi amalan. Kemudian yang ketiga, harta dari mana kita mendapatkan, untuk apa dibelanjakan. Dan yang terakhir adalah jasmani kita. Dipakai untuk apa jasmani? Nah, inilah beberapa hal terkait dengan hisaban. Kemudian beberapa fenomena atau kondisi yang terjadi pada saat hisaban itu adalah bahwa setiap jiwa akan merasakan saat dihisab itu dirinya sendiri saja. Tidak bisa melihat orang lain. Berarti dalam situasi al-hisab kita tidak bisa saling tolong menolong. Tolong menolong itu sudah masuk fase syafaat. Ya. Jadi kalau dalam fase al-hisab itu benar-benar individualistis. Nanti mungkin setelah mizan itu baru ada syafaat, ada pertolongan-pertolongan. Entah itu dari orang tua kita, dari anak-anak kita, atau mungkin dari sahabat-sahabat kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Itulah barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan menjelang malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, serta semoga menjadi motivasi untuk diri agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan ini kita yakini kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan hisaban yasiron, hisaban yang enteng, yang ringan dari Allah Subhanahu. Sekian demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.